Hai Cakramania, jumpa lagi dengan saya Maya, host Cakraloka di episode kali ini. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi dengan salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang sangat berprestasi baik nasional maupun internasional. Nah, fakultas ini juga menjadi fakultas yang terbaik di Universitas Negeri Malang. Nama fakultasnya adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang biasa beken disebut dengan FMIPA. Nah, telah hadir bersama dengan saya di studio hari ini yaitu Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA, yaitu Profesor Dr. Sentot Kusairi, SPD MSI. Mari kita sapa bersama. Salam jumpa Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik Bapak, ini di episode kali ini kita mau mengenal lebih dekat tentang FMIPA. Nah, di FMIPA itu ada prodi apa saja, Pak? Ya, baik, FMIPA merupakan salah satu fakultas terbaik di Universitas Negeri Malang. Yes. Jadi terbukti pada tahun kemarin, nah ini adalah fakultas yang paling produktif mendapatkan hadiah dari Pak Rektor ya. Yeah. Ya. Terus untuk prodi-prodi di FMIPA ini, pada dasarnya kita memiliki 6 departemen. Jadi ada departemen matematika, departemen fisika, departemen kimia, departemen biologi, lalu ada departemen pendidikan IPA, dan ada departemen sains terapan. Di masing-masing departemen ini ada yang memiliki 2 program studi, ada yang memiliki 1 program studi. Yang memiliki 2 program studi diantaranya matematika, karena ini sudah terkenal matematika ini, dia memiliki prodi pendidikan matematika dan prodi matematika. Di fisika juga sama seperti itu, memiliki prodi pendidikan fisika dan fisika. Di kimia memiliki prodi pendidikan kimia dan kimia, biologi juga demikian, prodi pendidikan biologi dan biologi. Untuk prodi departemen pendidikan IPA itu kita memiliki prodi pendidikan IPA, dan departemen sains terapan itu kita memiliki prodi bioteknologi. Nah, selain itu sebenarnya di FMIPA ini juga sedang ada proses untuk pengembangan departemen baru, ya. Jadi departemennya ini masih dicari namanya, tapi sementara ini diikutkan di kimia dan biologi, yaitu program studi farmasi dan program studi gizi. Jadi total ada berapa prodi itu? Ya, jadi ada 12 prodi untuk yang ya? S1-nya ya. S1. Oh ya, ada satu lagi. Jadi kita sekarang juga sudah diberi izin untuk mendirikan prodi aktuaria. Jadi ada 13 untuk yang S1-nya. Okay. Tapi sesungguhnya di FMIPA itu kita juga memiliki prodi S2 dan S3. Jumlah keseluruhannya di sekitar 26 prodi. Oh, wow. S2 dan S3 juga ada ya, Pak ya. Oke, jadi baik. Kalau ada adik misalnya setelah lepas S1 mau ke S2, S3 tidak masalah. Bisa lanjut di FMIPA UM. Baik. Bagaimana dengan kuotanya, Pak? Kuota mabanya? Ya, untuk prodi-prodi yang masih baru ini biasanya kita masih membatasi. Jadi masing-masing prodi seperti di farmasi, gizi dan bioteknologi, nah ini masih belum terlalu banyak. Jadi kalau yang baru-baru seperti farmasi dan gizi kira-kira sekitar 30-an. Ya, untuk bioteknologi sudah 2 kelas, sudah 60. Nah, yang lain-lain, yang prodi-prodi yang sudah lama seperti pendidikan matematika ini sekitar ya kira-kira 100 lah, misalnya 100 lebih lah. Oke, baik. Kalau di antara prodi-prodi yang ada itu, Pak, kira-kira prodi mana yang memiliki peminat yang lebih banyak? Ya, nah ini alhamdulillah salah satu prodi di FMIPA yang peminatnya tinggi itu adalah prodi bioteknologi. Bioteknologi ini masih baru meluluskan 16 orang, tapi alhamdulillah yang 12 ini sudah jelas. Jadi ada yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan juga ada yang sudah bekerja. Jadi kita baru meluluskan 16 orang, tapi yang 12-nya itu sudah jelas, yang 4 ini sedang menunggu. Jadi ketat sekali ya. Karena itu ini salah satu yang paling diminati, karena ini kan sesuai dengan di Indonesia ya, kita
punya diversifikasi tumbuhan dan hewan. Dan ini bagaimana menerapkan teknologi biologi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas di Indonesia. Di Indonesia ya, baik-baik. Jadi ada bioteknologi. Selain bioteknologi apa lagi, Pak? Ya, sebenarnya ada juga ini farmasi. Nah, itu juga peminatnya cukup banyak ya. Oke, bioteknologi, farmasi, matematika. Matematika tadi tinggi ini juga relatif banyak disukai karena ya kalau matematika misalnya pendidikan matematika ini mereka bisa bekerja menjadi guru mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi. Makanya ini juga matematika, biologi ini peminatnya tinggi juga ya. Jadi banyak ya prodi yang peminatnya tinggi. Jadi persaingannya ketat juga ya, Prof ya. Baik. Kalau di MIPA sendiri keunggulannya apa nih, Pak? Ya, di MIPA ini ya sebenarnya kalau dilihat dari salah satu indikator ini adalah publikasi. Jadi publikasi internasional itu merupakan wujud ya bahwa kita tuh diakui secara internasional. Jadi boleh dicek mungkin sebagian besar kontribusi jurnal-jurnal internasional itu dari MIPA. Betul. Terus kalau kita cek juga di ID Sinta itu hampir misalnya 10 besar yang ID Sintanya, ranking ID Sinta itu juga sebagian besar dari dosen-dosen MIPA. Terus yang kemarin juga kita mendengar ya, jadi nah ini untuk pertama kalinya di Indonesia, jadi dari LPTK itu memenangkan sebagai academic leader. Jadi Prof. Ahmad Taufik menjadi juara 1 untuk academic leader. Jadi dia memang salah satu dosen yang paling produktif, punya kerjasama yang banyak dan setiap tahunnya itu puluhan jurnal internasional I1 WUS itu diterbitkan oleh Prof. Ahmad Taufik dan teman-teman. Luar biasa. Jadi SDM di FMIPA itu sangat berkualitas gitu ya, Prof. Jadi sebagian besar dari dosen di sini di FMIPA itu kebanyakan adalah sudah bergelar doktor. Nah, jadi yang masih S2 ini segera akan kita, ini hanya beberapa yang S2 segera kita kuliahkan dan sebagian besar berapa persen ya? Kira-kira 30%-nya itu adalah profesor. Baik. Kalau selain itu di FMIPA kita juga punya 9 orang bejang profesor. Jadi ada Profesor Hiroshi Umakoshi dari Osaka University, lalu ada yang dari Australia, ada yang dari Prof. Santi dari Thailand, lalu ada juga yang dari Malaysia. Nah, jadi itu juga menunjang keberhasilan di FMIPA. Prof. Harits kemarin ini juga pada tahun 2023 itu ada belasan artikel Q1 yang diterbitkan. Luar ini biasa. Salah satu ujang profesor di FMIPA. Ya, itu teman-teman Cakramania bisa melihat bagaimana FMIPA UM itu prestasinya luar biasa ya, dari SDM yang ada tadi ya. Bagaimana dengan fasilitas? Mbak Maya. Jadi selain itu kita juga dikenal FMIPA ini memiliki peralatan-peralatan yang canggih ya. Jadi memang ada di setiap kita punya 9 gedung untuk melayani mahasiswa FMIPA. Nah, ini setiap gedung ini ada laboratorium pembelajaran. Jadi kita punya laboratorium pembelajaran di fisika itu misalnya ada puluhan laboratorium, elektronika, lalu geofisika dan lain sebagainya. Itu semuanya lengkap untuk pembelajaran. Demikian juga di kimia, biologi itu peralatannya sudah sangat lengkap. Nah, namun demikian kita juga memiliki ya namanya istilahnya itu lab sentral. Di lab sentral ini terdapat peralatan-peralatan yang khususnya untuk lebih ke mendukung riset mahasiswa dan dosen. Lab sentral ini relatif lengkap ya dan bagus performa peralatannya, sehingga yang menggunakan lab sentral ini bukan hanya dosen-dosen di FMIPA UM, bahkan ada di tetangga-tetangga kita seperti Brawijaya, UIN, dan juga bahkan ada beberapa dosen dari ITB juga
menggunakan fasilitas ini. kita. Oh begitu, jadi terbuka begitu ya atau Ya. kerjasama? Ya ada banyak yang melakukan kerjasama, tapi juga ada yang kita melayani kalau ada peneliti yang mau menganalisis. Oh baik, baik. Nah tadi Prof. Sentot sempat menyampaikan tentang lab di fisika ada banyak begitu ya Prof. Nah kalau berbicara tentang prodi fisika ini keunggulannya apa saja ini Prof? Ya, jadi sebenarnya gini, di fisika ini menurut saya di fisika ini kurang mendapatkan masukan yang baik. Artinya banyak anak-anak yang masuk ke fisika ini biasa-biasa, anak biasa-biasa. Nah, tapi alhamdulillah ya, jadi lulusan fisika ini ternyata setelah mereka digodok di fisika ini, alhamdulillah lulusnya itu luar biasa. Nah, coba dibayangkan hanya ada di fisika itu mahasiswa S1 dia bisa menyematkan namanya di Scopus Q1. Wow. Nah itu ada banyak. Jadi ada banyak mahasiswa S1 fisika ini yang bisa menyematkan ini namanya di jurnal-jurnal internasional Q1, Q2 sehingga karena tidak semua orang bisa melakukan seperti ini sehingga lulusan-lulusan dari fisika ini banyak sekali yang menjadi dosen. Ya, jadi kemarin saya juga ketemu dengan dekan ITERA itu ternyata lulusan dari fisika. Ya. Dan sekarang ini sebenarnya di luar negeri itu lulusan basic science seperti fisika dan kimia itu sangat diperlukan. Jadi kesempatan luas bagi adik-adik yang mau kuliah di fisika, kimia, biologi gitu ya. Banyak kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di luar negeri. Ya tentu saja kuliahnya harus sungguh-sungguh gitu ya. Terus yang berikutnya itu kimia juga. Jadi kimia ini menurut saya peluang kerjanya itu sangat luas. Jadi hampir ini ya semua di antara semua program studi ini kimia merupakan program studi yang memiliki kerjasama industri yang sangat luas lah. Ya, jadi banyak industri dunia usaha dan industri yang ya misalnya membutuhkan tenaga dari kimia. Nggak usah jauh-jauh ya Prof, kosmetik ya Prof ya. Terus apalagi Prof, selain biasanya kan obat gitu ya. Jadi tapi ternyata misalnya dari usaha itu makanan, minuman dan sebagainya. Iya betul. Ya, jadi ini kan perlu sentuhan dari kimia. Kimia, ya betul. Berarti lulusan dari prodi-prodi ini juga peluang kerjanya luas ya Prof ya. Iya, tidak jadi melulu terus guru ini ya, begitu ya. Mungkin bagi generasi muda, adik-adik itu harus memahami bahwa sekarang ini adik-adik jadi terjadi disrupsi pekerjaan ya, betul ya. Ya coba adik-adik lihat misalnya ya bagaimana di YouTube itu orang misalnya itu membuat mobil itu sudah tidak perlu tukang las. Karena robot bisa bekerja secara otomatis, jadi jalan sendiri nanti robot yang akan melakukan las. Nah, jadi artinya, adik-adik harus hati-hati ada pekerjaan nanti yang akan hilang dengan adanya kemajuan teknologi ini. Betul. Adik-adik misal juga bisa melihat sekarang di luar negeri ada namanya Google Car. Jadi Google Car ini adalah kendaraan yang tanpa supir. Nah, jadi artinya ini adik-adik nanti akan mendisrupsi pekerjaan supir. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik perlu mencermati sebelum memilih jurusan ya, perlu mencermati jurusan apa yang kira-kira mantap untuk menantang masa depan. Nah, khusus di FMIPA ini, belajar di FMIPA itu saya katakan memang tidak mudah. Ya, tetapi kita nanti akan berlatih di FMIPA itu berpikir kritis. Lalu berpikir kreatif. Lalu kita berlatih berkolaborasi dengan teman dan berlatih komunikasi yang baik. Jadi menurut saya bekal 4 keterampilan ini merupakan bekal penting untuk bersaing di masa depan. Lalu adik-adik juga bisa melihat bahwa apapun yang ada di sekitar kita tidak terlepas dari MIPA. Nah, jadi ke depan itu siapa yang akan memenangkan persaingan adalah yang menguasai sains dasar.
Nah, sebagai contoh misalnya ini ada ini ya, apa ini? Air mineral. Ya, air mineral misalnya. Ya. Adik-adik mungkin air ini harganya mungkin 1.000, 2.000 gitu ya. Nah, tetapi dengan orang belajar ini ya, kemarin Pak Sendot ketemu kebetulan ahli dari India, dia hanya fokus mempelajari air. Dia bisa menjual air, soal ini harganya bisa jutaan. Oh gitu? Wow. Ya, hanya mempelajari bagaimana air itu murni sehingga ketika digunakan untuk penelitian itu tidak tercampur dengan bakteri-bakteri dan virus yang lain. Nah, itu gitu. Apa yang itu ilmu apa mahal. Yang bisa seperti itu? Itu ada dipelajari di MIPA. Oh, gitu, Mbak baik. Luar biasa ya. Menarik sekali ini MIPA ternyata ya. Adik-adik Cakramania. Nah, mungkin kita akan melanjutkan cerita-cerita kita di episode yang akan datang, Prof. Karena waktunya nggak cukup ya. Siap, jadi akan bercerita prodi yang lain lagi mungkin. Nah, kalau Cakramania mau kepoin tentang FMIPA ini kemana ini, Prof? Ya boleh. Jadi silakan masuk ke ini fmipa.um.ac.id. Nah, di situ adik-adik sudah bisa melihat apa saja aktivitas yang ada di FMIPA. Lalu setiap departemen ini kita juga punya laman. Di FMIPA juga kita memiliki akun Instagram dan lain sebagainya. Media sosial ya. Sangat senang sekali kalau misalnya adik-adik bisa mengunjungi. Oke, baik ya. Baik, Cakramania, jangan lupa kepoin ya FMIPA dengan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Info-info lengkapnya di website um.ac.id. Nah, kami tunggu kalian ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Sendot untuk kehadirannya di episode kali ini. Baik Cakramania, demikian Cakraloka episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang dengan info-info yang lebih menarik. Saya akhiri Cakraloka kali ini. Salam Cakrawala.